Milisi jalur Gaza kembali tembakan roket ke Israel. Kelompok milisi Palestina di jalur Gaza dilaporkan melepaskan 2 roket ke wilayah Israel setelah tengah malam pada Selasa 27 April 2021. Melansir The Times of Israel, pasukan pertahanan Israel mengatakan tidak ada laporan mengenai korban cedera atau adanya kerusakan. Peluncuran roket tersebut memicu sirine peringatan roket di komunitas Israel dekat Kisufim. Sebelumnya pada Jumat 23 April 2021, kelompok milisi di jalur Gaza meluncurkan setidaknya 36 roket dan mortir ke Israel Selatan. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan ringan di sejumlah komunitas Israel di dekat perbatasan. Serangan berlanjut pada Sabtu 24 April 2021 malam ketika lebih dari 4 roket ditembakkan ke arah Israel. Beberapa di antara roket itu gagal melewati perbatasan dan mendarat di dalam Gaza. Kemudian pada Minggu 25 April 2021 malam, sebanyak 5 roket ditembakkan dari jalur Gaza ke Israel Selatan. Kabinet Keamanan Israel pada Senin 26 April 2021 menandatangani tanggapan militer besar jika milisi di jalur Gaza terus menembakkan roket ke Israel. Total ada puluhan proyektil diluncurkan dari daerah kantong tersebut selama 3 hari terakhir. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz diberi wewenang untuk menentukan langkah apa yang harus diambil jika kekerasan berlanjut. Keputusan itu diambil setelah rapat Kabinet Keamanan di mana para pejabat pertahanan mempresentasikan sejumlah opsi militer sebagai tanggapan atas serangan roket lebih lanjut. Para pejabat memperingatkan serangan besar-besaran terhadap jalur Gaza dapat menyebabkan pecahnya kekerasan lebih lanjut tidak hanya di Gaza tetapi juga di Yerusalem dan tepi barat. IDF menanggapi serangan pada Jumat malam dengan serangan terhadap infrastruktur. Namun setelah itu IDF belum membalasnya lagi dengan kekerasan. Sebaliknya pada Senin pagi militer Israel mengumumkan akan menutup zona penangkapan ikan di Gaza sampai pemberitahuan lebih lanjut. 2 kelompok milisi Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina dan Fatah menyatakan bahwa peluncuran roket tersebut merupakan tanggapan atas kerusuhan yang sedang berlangsung di Yerusalem. Kekerasan di Yerusalem pecah ketika orang Yahudi dan Arab bentrok selama beberapa hari terakhir. Selain bentrok dengan orang Yahudi, orang Arab juga bentrok dengan polisi Israel. Turki bersumpah bangun kekuatan Islam melawan Israel. Pemerintah Turki bersumpah akan memobilisasi kekuatan dari negara-negara Islam untuk melawan langkah Israel yang akan menganeksasi atau mencaplok beberapa wilayah tepi barat Palestina. Hal itu disampaikan Menteri Urusan Agama Turki Ali Erbas. Perjuangan kita akan berlanjut sampai Yerusalem benar-benar bebas, katanya. Erbas mengatakan bahwa Yerusalem adalah nilai universal. Peradaban Islam memiliki ingatan akan pengetahuan dan nilai-nilai sejarah dan bahwa tidak pernah mungkin bagi Muslim untuk menyerah atas kota yang diberkahi, ujarnya. Hal yang sama juga dikatakan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu bahwa pada pertemuan Komite Eksekutif, Turki meletakkan dukungan penuh di belakang Palestina dalam melawan aneksasi Israel terhadap wilayah tepi barat. Umat komunitas Islam tidak akan pernah menyerah untuk negara Palestina yang berdaulat dengan Quds Al-Sharif sebagai ibu kotanya. Katanya, Quds Al-Sharif adalah nama lain untuk kota Yerusalem. Erbas yang juga seorang profesor menunjukkan bagaimana pemerintah Turki berusaha mengadopsi perjuangan Palestina dan menjadikan Yerusalem sebagai alasan menyatukan umat Islam Timur Tengah untuk melawan Israel. Komentar Erbas adalah bagian dari retorika anti-Israel dengan menggunakan narasi agama. Retorika yang meningkat juga mulai menyarankan untuk mengubah Hagia Sophia, museum kuno sebelumnya gereja di Istanbul, menjadi masjid. Pemerintah Turki sekuler pernah menghindari narasi keagamaan dalam urusan politik, tetapi para pemimpin negara itu saat ini melihat tujuan mereka sebagai langkah yang semakin religius. Turki pernah bertemu dengan Iran dan Malaysia serta negara-negara lain untuk membahas mata uang Islam dan stasiun televisi Islam selama setahun terakhir. Komentar oleh pejabat agama utama Turki adalah indikasi bagaimana Turki ingin menentang rencana Israel untuk aneksasi beberapa wilayah tepi barat.
Mereka yang menduduki Yerusalem menemukan keberanian karena mereka melihat masyarakat Islam sebagai pihak yang tercerai-berai dan juga lemah, katanya. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa rencana aneksasi oleh Israel menghancurkan semua harapan perdamaian abadi di Timur Tengah. Diplomat Ankara tersebut kerap menolak menyebut nama Israel dalam pertemuan Komite Eksekutif Kerjasama Islam. Jika kekuatan pendudukan melewati garis merah, kami, negara-negara Muslim harus menunjukkan bahwa ini akan memiliki konsekuensi, ujarnya. Setelah Presiden Amerika Serikat yang dulu atau mantan Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, Turki menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara Islam untuk mengkoordinasikan upaya melawan kebijakan Amerika dan juga Israel, ungkapnya. Sementara itu, pasukan Israel mundur dari lokasi bentrokan, warga Palestina rayakan kemenangan. Bentrokan antara pasukan Israel dengan warga sipil Palestina saat ini telah mereda. Berdasarkan laporan terbaru yang dikutip oleh pikiranrakyat.com dari Anadolu Agency, pasukan Israel mundur dari daerah gerbang Damaskus di Yerusalem Tengah pada Minggu malam waktu setempat setelah menutupnya untuk warga Palestina sejak awal bulan suci Ramadan. Saksi mata mengatakan bahwa setelah penarikan mundur Israel, warga Palestina menyingkirkan brigade besi yang membatasi pergerakan Palestina di daerah tersebut. Ratusan warga Palestina merayakan acara tersebut sebagai kemenangan atas penjajah Israel. Channel 12 Israel mengkonfirmasi bahwa pasukan menarik diri dari area gerbang Damaskus setelah terlibat bentrokan dengan warga Palestina dalam beberapa hari terakhir. Namun menurut saksi mata, sekitar 1 jam kemudian, tentara Israel dengan kasar menyerang warga Palestina tanpa peringatan sebelumnya. Para saksi mata mengatakan, tentara menyerang demonstrasi damai dengan gas air mata dan ledakan cahaya. Seorang lansia difabel termasuk di antara mereka yang diserang dan pasukan penduduk menahan setidaknya 3 orang. Sejumlah orang terluka dalam intervensi tetapi mereka diberi perawatan di tempat kejadian dan tidak dirawat di rumah sakit. Sejak awal Ramadan, pasukan Israel telah melarang warga Palestina berada di area gerbang Damaskus dan mengadakan kegiatan meriah. Situasi meningkat ketika pemukim Israel melancarkan serangan terhadap warga Palestina di kota itu. Lebih dari 130 warga Palestina terluka dalam bentrokan antara pasukan Israel dan penduduk lokal di Yerusalem sejak Kamis dan setidaknya 100 warga Palestina telah ditahan. Wilayah Palestina termasuk tepi barat dan Yerusalem Timur telah berada di bawah pendudukan Israel sejak 1967. Pendudukan Israel dianggap ilegal menurut hukum internasional.